Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang rukun Islam. Kemarin kita sudah bahas rukun yang pertama ya. Sekarang kita masuk rukun Islam yang kedua. Apa itu? Sholat. Sebagaimana sudah kita kemarin sebutkan, insya Allah kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, Bapak, secara bahasa artinya doa. Tapi secara istilah, sholat itu adalah gerakan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai dengan niat. Itu disebut apa? Sholat. Sholat telah Allah wajibkan, Pak, ya sebelum Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah sholat. Makanya kan ya dalam kisah yang disebutkan bahwa Rasulullah sedang sholat di Ka'bah, ketika Rasulullah sujud, ya Rasulullah diberi datang Abu Jahal membawa tai unta dan darah unta, kemudian diletakkan di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk sholat 5 waktu baru diwajibkan kapan? Itu dalam kisah Isra Mi'raj. Bayangkan, Pak, semua perintah Allah selain sholat itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi untuk sholat tidak ada perantara. Allah langsung panggil siapa? Rasulullah SAW dipanggil. Maka Allah wahyukan, perintahkan sholat itu antara Allah dan Nabi Muhammad. Tidak ada perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya masalah sholat itu masalah yang sangat agung dan besar, Pak. Ya. Masalah sholat itu masalah yang berat. Oleh karena itulah para ulama bersepakat siapa yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib dan mengingkari kewajibannya, ini orang murtad dari agama Islam. Ya. Kemudian terjadi perselisihan para ulama. Kalau ada orang meninggalkan sholat karena malas, ini orang kafir apa orang Islam nih? Imam Ahmad mengatakan kafir. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainas syirki wal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu apa? Salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad, hadis ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, walaupun sekali, kafir, murtad dari agama Islam. Sedangkan imam yang 3, siapa itu? Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, ya, belum dikafirkan. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man lam yuhafidh alaihin", siapa yang tidak menjaga sholat, ya, falaisa indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak berjanji untuk memasukkan ia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan ia. Jika Allah kehendaki, Allah masukkan ia ke dalam neraka. Ini menunjukkan, kata jumhur, berarti orang yang meninggalkan sholat itu di bawah kehendak Allah. Sedangkan sesuatu yang di bawah kehendak Allah itu menunjukkan dosanya besar, bukan sampai kepada tingkat kekafiran, kata mereka. Sedangkan sebagian ulama berpendapat yang dikafirkan itu, Pak, yang gak mau sholat sama sekali. Ya, sholat Jumat enggak, sholat Id enggak, pokoknya gak mau sholat, gak mau sujud sama Allah, sombong dia kepada Allah. Pak, ya, iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, kemudian iblis gak mau sujud, sombong, kafir.
Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, tapi Adam gak mau sujud. Iblis gak mau sujud. Kafir. Bagaimana kalau ia gak mau sujud sama Allah, Pak? Gak mau sujud sama Allah, disuruh sujud sama Allah gak mau. Bahkan ada orang, Pak, sampai dia diancam kalau kamu gak sholat, kamu bakal diberhentiin dari kerjaan kamu. Apa kata dia? Mendingan saya keluar, Pak, daripada saya sholat. Sampai begitu, Pak. Saking sombongnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah ternyata kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk sujud dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu untuk kehidupan kita, Masya Allah, Pak, manfaat dan faedahnya luar biasa. Di antaranya yang pertama apa? Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya orang yang masih menjaga sholatnya, insya Allah dia punya kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan atau sahih bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, saya punya tetangga ya Rasulullah. Kalau malam dia sholat tahajud, di waktu pagi dia mencuri ya Rasulullah. Pokoknya dia tahajud tapi pencuri gitu loh, Pak. Ada pencuri yang suka tahajud." Apa kata Rasulullah SAW? "Satamna'uhu sholatu." Kelak sholatnya akan mencegah dia. Lihat, Rasulullah mengatakan kelak sholatnya akan apa? Mencegah dia. Berarti kalau ada orang yang sholatnya Masya Allah dia betul-betul memperhatikan rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya, itu sholat akan memberikan kekuatan yang dahsyat di hatinya, Pak, untuk mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Dan sholat itu kebutuhan setiap muslim. Kenapa tidak? Karena ia berhubungan dengan Allah setiap hari 5 kali. Dan hamba yang tidak pernah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hamba yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat pun juga, Pak, menggugurkan dosa. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, apabila seseorang qama yusolli, berdiri untuk sholat, wudi'a dhunubuhu fawqa ra'sihi, dosanya itu disimpan di atas kepalanya, kata Rasulullah. Fa idza raqa, ketika ia ruku, tanatharat khatayah, berjatuhan dosanya itu. Ketika ia i'tidal, diletakkan lagi dosanya di kepalanya. Ketika ia sujud, berjatuh-jatuhan lagi dosanya itu. Masya Allah. Kata Islam azakumullah wa iyyakum. Ini keutamaan sholat, Bapak sekalian. Makanya tidak ada kebaikan buat seseorang yang tidak pernah sholat. Dan kebahagiaan buat orang yang selalu menjaga apa? Menjaga sholat. Sholat, Bapak sekalian, harus terpenuhi padanya apa? Syarat, rukun, demikian pula kewajiban-kewajibannya. Dan di sana juga ada yang sifatnya sunnah-sunnah sholat. Adapun syaratnya, yang pertama yaitu suci dari hadas. Yang pertama suci dari apa? Hadas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tuqbalu sholatu man ahdath hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Kalau hadasnya besar, dia wajib mandi. Ini syarat yang pertama, Pak. Yang kedua, ini syarat yang diikhtilafkan para ulama. Apakah syarat sholat itu adalah suci dari najis, atau suci dari najis itu bukan syarat tapi hanya sebatas kewajiban? Sebagian ulama mengatakan bahwa suci dari najis itu syarat. Artinya kalau ternyata dia sholat dalam keadaan ia kena najis, berarti sholatnya tidak sah. Sementara mayoritas ulama, Pak, jumhur ulama mengatakan apa? Bahwa suci dari najis itu bukan syarat tapi itu kewajiban. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arba, bahwasanya Nabi SAW pernah sedang sholat menjadi imam, Pak.
dalam keadaan memakai khuf, memakai sandal. Rupanya ketika Rasul sedang sholat, malaikat Jibril memberitahu, hai Muhammad, sesungguhnya di sandalmu itu ada najis. Apa yang terjadi? Ya, Rasulullah pun langsung melepaskan sandalnya dan membuangnya. Melihat itu para sahabat pun melepaskan sandalnya dan membuangnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, kenapa kalian melemparkan sandal-sandal kalian? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau tadi melemparkan sandalmu. Kata Rasulullah, oh tadi itu Jibril datang kepadaku, mengabarkan kepadaku bahwasannya di sandalku ini ada najis. Kata mereka, kalaulah suci dari najis itu syarat, harusnya Nabi mengulangi sholatnya dari awal. Tapi ketika Nabi hanya sebatas melepas sandal kemudian melanjutkan, itu menunjukkan bukan syarat. Dan pendapat ini yang kuat insya Allah. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas para ulama. Makanya Pak, kalau Bapak misalnya setelah selesai sholat baru ingat, astagfirullahaladzim, celana saya kena najis, ya, wajib diulangi tidak sholatnya Pak? Tidak, sah. Ya udah, ya. Tapi kalau misalnya kita sedang sholat baru ingat, celana saya kena najis, maka pada waktu itu wajib dibatalkan, kemudian mengganti atau mencucinya. Ya. Syarat yang kedua, yang ketiga, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Dan menghadap kiblat itu Pak, wajib, ya, apabila ia sholat wajib. Adapun apabila ia sholat sunnah dan ia sholatnya di atas kendaraan, maka tidak diwajibkan menghadap ke kiblat. Jadi kalau misalnya Bapak mau sholat sunnah di kendaraan, ya, di mobil, di kereta, ya Bapak sholat aja, menghadap kemanapun gak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan perbuatan seperti itu dari hadis Anas bin Malik, demikian pula dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Syarat selanjutnya Pak, syarat sah sholat adalah yaitu menutup aurat. Adapun aurat laki-laki maka dari pusat sampai lutut sebagaimana sudah kita ketahui. Namun kata para ulama, tidak boleh seorang laki-laki sholat dalam keadaan pundaknya terbuka. Berdasarkan riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW sabda, la yusalli ahadukum laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan pundaknya tidak tertutup oleh sesuatu pun juga. Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, menutup pundak itu wajib, kecuali kalau Bapak nggak punya kain, kecuali sedikit saja gitu kan. Di zaman Rasul itu Pak, banyak sahabat yang pakaiannya sedikit, bahkan tidak punya kain kecuali yang pendek. Kalau diangkat, ditutup badannya, kelihatan kemaluannya. Kalau ditutup kemaluannya sampai ini, kelihatan badannya. Makanya Nabi menyuruh dia untuk menutup, ya, auratnya saja, udah, badannya terbuka, karena terpaksa itu namanya Pak. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian wanita, adapun wanita auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun kaki, ikhtilaf para ulama. Pendapat yang paling kuat bahwa kaki itu aurat dan wajib ditutup di saat sholat. Iya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah SAW, hai Rasulullah, ya, kan Rasulullah mengatakan begini, yurkhina dhira'an, hendaklah wanita memanjangkan kainnya dari pertengahan betis satu sejengkal, shibron, ya, sejengkal begini. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, idzan tankashifu aqdamuhun. Ya Rasulullah, kalau cuma sejengkal berarti akan masih terlihat kaki-kaki mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yurkhina dhira'an. Kalau begitu panjangkan satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Makanya apa, pakaian para wanita itu sampai terseret di tanah. Ya.
Kemudian syarat selanjutnya apa? Niat. Syarat selanjutnya apa? Niat. Namun sudah kita pernah bahas bahwa niat itu tempatnya di mana, Pak? Di hati, bukan di lisan. Jadi cukup di hati saja. Di mana niat itu hakikatnya keinginan, Pak. Bapak misalnya ada berkeinginan untuk sholat zuhur, itu niat namanya, Pak. Bahkan sudah saya sebutkan bahwa setiap gerakan kita itu tidak lepas dari niat. Bapak mau mandi, pasti sebelumnya ada niat. Bapak mau makan, sebelumnya ada niat. Bapak mau pergi ke pasar, sebelumnya ada niat. Ya. Bahkan kita tidak mungkin, Pak, bisa lepas dari niat dalam perbuatan-perbuatan kita. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalaulah Allah memberikan kepada kita beban untuk melakukan ibadah tanpa niat, pasti itu beban yang paling berat. Gimana coba kita bergerak sesuatu tanpa niat? Gak mungkin. Ya. Itu sudah kita bahas tentang pembahasan masalah niat. Sekarang kita akan bahas yaitu tentang masalah rukunnya. Demikian pula kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Kalau saya bahas satu persatu terlalu lama, Pak. Mungkin 2 kali pertemuan pun tidak cukup. Tapi akan saya lakukan dengan cara langsung praktek dan langsung penjelasan. Iya. Yang pertama yaitu mengucapkan takbiratul ihram, dan ini hukumnya rukun. Takbiratul ihram itu, Pak, rukun dengan ijma' para ulama. Lafadznya, Pak, harus Allahu Akbar. Nggak boleh diganti Allahu Kabir misalnya. Atau Bapak ganti, saya mau pakai bahasa Indonesia aja, Allah Maha Gede. Nggak boleh, Pak. Ya. Atau Bapak ganti pakai Alhamdulillah misalnya. Nggak boleh. Nah, ini rukun yang pertama, takbiratul ihram. Namun dalam takbiratul ihram, Pak, ada sunnah-sunnah yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, disunnahkan mengangkat tangan. Di mana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengangkat tangan terus sejajar dengan bahunya. Ya. Dan telapak tangannya menghadap ke kiblat. Ya, saya praktekkan. Allahu Akbar. Seperti ini. Sejajar dengan bahu. Dalam keadaan, perhatikan ya, dalam riwayat yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa telapak tangan itu menghadap kemana? Ke kiblat. Jadi Bapak kalau apa namanya mengangkat tangan tuh jangan begini, Pak, atau begini, atau begini. Kadang saya lihat ada orang begini. Ini lemas bener ya. Ya. Jadi ketika kita takbiratul ihram, maka yang disunahkan adalah mengangkat 2 tangan. Ketika mengangkat 2 tangan, ada 2 keadaan. Yang pertama sejajar dengan bahu. Dan perhatikan ya, dalam riwayat yang sahih adalah Rasulullah apabila mengangkat 2 tangan, beliau menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Dan posisi jari jemari tidak lebar dan tidak rapat, tapi di antara keduanya. Demikian dalam riwayat-riwayat yang sahih, Pak, di antara Imam Ahmad dan yang lainnya. Kita ucapkan Allahu Akbar sejajar. Dan dalam riwayat Bukhari adalah Rasulullah SAW mengangkat 2 tangannya sejajar dengan telinga. Ya, Allahu Akbar. Sejajar dengan telinga. Sementara Imam Syafi'i menjamak antara keduanya. Kata Imam Syafi'i, ujungnya bagian bawah sejajar dengan bahu dan jari jemarinya sejajar dengan telinga. Kita ucapkan Allahu Akbar. Ini pendapat Imam Syafi'i menggabungkan antara hadis-hadis tersebut. Namun tentu kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa lakukan keduanya, Pak. Yang pertama yaitu sejajar dengan apa? Bahu, dan ini kebanyakan riwayat. Ya, Allahu Akbar. Dan sejajar dengan telinga juga. Ini sejajar telinga dan Rasulullah lakukan juga. Allahu Akbar. Yang nggak boleh begini, Pak. Allah. Ketinggian. Ya.
Atau terkadang ada orang saya pernah lihat ya, terlalu rendah. Allah. Cuma segini. Ya. Ini sejajar apa coba Pak? Enggak bahu, enggak telinga, kan? Tapi sejajar dengan dada cuma begini. Allah. Malas banget ngangkat. Ya, angkat lagi dikit gitu, Pak. Allahu Akbar. Kemudian ya, setelah Rasulullah SAW takbiratul ihram, dan tata cara pengucapan takbirnya, kata Syekh Albani dalam sifat salat Nabi SAW, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, dan ini yang sering Rasulullah lakukan, adalah takbir dengan mengangkat tangan itu berbarengan. Kita ucapkan Allahu Akbar, berbarengan antara takbir dan mengangkat tangan. Namun Rasulullah SAW juga pernah melakukan apa itu? Takbir dulu, baru apa? Mengangkat tangan. Kita ucapkan Allahu Akbar. Ini pun sahih, ya, dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, Ibnu Khuzaimah juga. Juga Rasulullah SAW dia pernah melakukan mengangkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Maka ya Syekh Albani berkata dalam sifat salat Nabi, ketiga cara ini semuanya ditujukan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang paling sering Rasulullah SAW lakukan adalah yang berbarengan itu. Ya, Allahu Akbar. Begitu, Pak. Kemudian setelah takbiratul ihram, maka kita letakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Dan hadis meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini, sebagian ulama mengatakan mutawatir derajatnya, karena saking banyaknya periwayatannya. Karena Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra fis shalah, adalah Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam sholat. Cuma Pak, kalau kita perhatikan riwayat-riwayatnya yang sahih, ya, kita dapati bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, hanya meletakkan di atas telapak begini, letakkan saja. Allahu Akbar. Udah. Tidak menggenggam, tapi letakkan aja begini. Keadaan yang kedua yaitu menggenggam pergelangan tangan. Allahu Akbar. Begini. Keadaan yang ketiga yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas lengan. Di sini, Pak. Allahu Akbar. Iya. Semua ini pun riwayatnya sahih. Yang salah begini, Pak. Iya, apalagi sampai begini. Ini orang sholat apa-apaan. Iya. Jadi yang sahih itu Allahu Akbar, dan bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas pergelangan. Berarti 4. Seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian di mana meletakkannya? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan di dada, berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah. Karena Rasulullah SAW yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi, adalah Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dadanya. Di mana? Di dadanya. Dada itu, Pak, batasannya ini antara perut dan dada sini. Ini masuk dada sampai ke sini nih, di bawah nahar, ini nahar nih. Nah, di sini sampai sini. Iya. Itu dada. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh di atas perut. Tapi hadisnya dhaif. Iya. Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah meletakkan di atas perut itu hadisnya dhaif. Dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Namun kata mereka, kata dada, kata sodr dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang berada di depan.
Yang disebut dengan sodrul majlis artinya bagian depan majlis. Berarti maksudnya di atas sodr artinya pokoknya di depan gitu loh. Baik di dada, di perut, pokoknya di depan aja. Akan tetapi pendapat yang pertama insya Allah itu yang lebih kuat. Karena makna yang zahir daripada sodr itu dada, Pak. Ya. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan bahwa ya, makna yang zahir itu harus lebih didahulukan daripada makna yang tidak zahir, yang tidak tampak. Ya. Jadi yang kuat insya Allah di dada. Allahu Akbar. Di atas dada. Kemudian ya setelah kita meletakkan di atas dada, disunnahkan kita doa istiftah. Terjadi ikhtilaf ya, doa istiftah itu hukumnya wajib apa sunnah? Tapi pendapat jumhur dan yang kuat insya Allah doa istiftah itu hukumnya sunnah. Iya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW diam sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, sukutuka, diam engkau baina takbiratul ihram ya wal Fatihah, mada taqra? Antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah itu apa yang kau baca ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhirnya. Dan Pak ya, doa istiftah itu Pak bermacam-macam Pak. Ya. Kata para ulama, kita membaca doa istiftah itu jangan melanggengkan satu saja. Kita berusaha untuk terkadang ini, terkadang itu. Sebagaimana Nabi juga begitu membacanya. Tapi ada bacaan yang di masyarakat tersebar dan ini sebetulnya sebuah kesalahan. Apa itu? Di masyarakat tersebar doa istiftah begini Pak. Wajjahtu apa? Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus sebelumnya apa? Sebelum baca itu apa? Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru kemudian inni wajjahtu. Inilah kesalahan Pak. Kenapa? Karena itu sebetulnya dua hadis yang berbeda. Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini berdiri sendiri. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini juga hadis tersendiri. Itu pun juga baru sepertiganya Pak. Karena ya istiftah ini wajjahtu itu panjang sekali. Nah, ya yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di Indonesia ini memadukan dua istiftah, tapi yang keduanya dibaca cuma sepertiga. Ini sebuah kesalahan. Jadi yang benar apa? Ya kalau mau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila udah cukup sampai situ. Kalau mau baca ini wajjahtu ya udah nggak usah pakai Allahu Akbar kabira ini wajjahtu, tapi dilengkapkan sampai panjang. Saya sendiri nggak hafal Pak, panjang banget soalnya. Soalnya kata-kata wa ana minal muslimin itu sendiri masih sepertiga daripada doa istiftah itu. Ya. Biasanya sih Nabi baca itu doa dalam sholat tahajud. Ya. Nabi juga membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya itu sudah kita sebutkan tadi. Nabi juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan ini ya dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini doa istiftah yang paling utama. Dan itu yang dilanggengkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Ya, apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka
wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah yang paling utama, Pak. Iya. Setelah kita membaca doa istiftah, kita ucapkan apa, Pak? Disunnahkan membaca ta'awud. Atas pendapat jumhur ulama, ta'awud itu hukumnya sunnah. Atas sebagian ulama katakan wajib berdasarkan firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Namun Pak, ta'awud itu ada 3 lafaz. Yang paling lengkap dan paling sempurna ini adalah a'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang paling panjang nih, Pak. Boleh juga dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim dah. Boleh juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling pendek. Ketiganya semuanya ada riwayat yang sahih. Iya. Jadi a'udzu billahis samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, yang jadi masalah Pak, ta'awudz itu apakah cukup di rakaat pertama atau disyariatkan di setiap rakaat? Imam Syafi'i mengatakan disyariatkan setiap rakaat. Kenapa? Karena setiap rakaat kita pasti baca Al-Quran. Sedangkan Allah mengatakan apabila kamu mau membaca Al-Quran, hendaklah berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Sedangkan baca Quran setiap rakaat. Maka Imam Syafi'i mengatakan disyariatkan setiap rakaat. Ya. Setelah kita ta'awudz, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Nah, yang jadi perselisihan para ulama adalah apakah disyariatkan imam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Iya. Imam Syafi'i mengatakan dikeraskan. Berdasarkan riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Namun perlu diketahui, siapa saja yang mempelajari hadisnya, dia akan dapati bahwa semua hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih satupun juga, Pak. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Qayyim berkata, hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak lepas dari 2 keadaan. Ada yang sahih gamblang tapi tidak sahih. Ada yang sahih tapi tidak sahih, tidak gamblang. Ya. Sementara jumhur ulama dari pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disyariatkan untuk dikeraskan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik dari hadis riwayat Muslim, bahwa Anas berkata, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka memulai bacaannya dari ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam suatu riwayat, fakanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dijelaskan, fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik yang sholat selama hidupnya di belakang siapa? Rasulullah. Terus siapa lagi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ternyata kata Anas, satu pun di antara mereka tidak ada yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar ini pendapat mayoritas ulama mengatakan berarti ini tidak disyariatkan dikeraskan. Yang sunnah itu disirkan. Tetap baca bismillah. Ya. Ada juga perselisihan ulama, Pak, bismillahirrahmanirrahim itu apa? Termasuk Al-Fatihah apa enggak? Yang sahih dan rajih termasuk berdasarkan riwayat Baihaqi, di mana Rasulullah mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat Al-Fatihah. Itu yang paling kuat. Lalu kita baca Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah termasuk rukun. Termasuk apa? Rukun
Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi Pak, dalam membaca Al-Fatihah ada adabnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Apa itu? Yaitu kita baca ayat per ayat di jeda satu nafas. Kita ucapkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu Nabi yang Nabi lakukan begitu. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku dua. Idza qala abdi, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila hamba mengucapkan ar-Rahmanir-Rahim, Allah akan menjawab, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah akan menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan menjawab, ini antara aku dan hambaku. Apabila ia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah akan menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Jadi Pak, setiap bacaan Al-Fatihah itu Allah akan menjawab. Makanya disyariatkan begitu. Waladdallin. Disunahkan kita ucapkan apa? Amin. Kalau di sholat sir. Kalau jahar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah dikeraskan di saat jahar bersama imam dan makmum? Pendapat yang rajih dan pendapat jumhur, na'am, dikeraskan. Berdasarkan riwayat diantaranya Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah mengeraskan ucapan amin dan memanjangkannya, ya, sampai-sampai bergetar masjid itu terdengar. Ya. Maka dari itu disyariatkan. Tapi disyariatkan enggak Ustaz? Kita mengucapkan Allahumma gfirli, amin. Kalau masyarakat ada kan Pak ya? Waladdallin, Allahumma gfirli, amin. Ada hadisnya, tapi hadisnya apa? Pertama mauquf, yang kedua hadisnya juga terdapat padanya perawi-perawi yang lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Iya, makanya yang rajih tidak perlu membaca itu. Kita langsung ucapkan waladdallin, amin. Perhatikan Pak bacaan amin. Amin, ya. Cara membacanya adalah A itu 2 ketuk, min itu bisa sampai 6 ketuk. Amin, begitu. Ya. Ada kesalahan pengucapan, ada orang begini, amin. Amin, salah. Sebab kalau amin itu artinya orang yang amanah. Ya. Ada juga yang begini, amin. Salah juga. Karena artinya salah, beda lagi. Kalau amin artinya ya Allah amankan. Tapi kalau amin artinya ya Allah kabulkan. Ya. Jadi salah pendeknya, panjang pendeknya aja udah fatal tuh Pak. Ya. Ininya apa namanya? Artinya salah sudah. Gitu. Kadang ada orang berdoa, amin, amin, amin. Apaan sih? Amin apa-apaan sih itu? Ya kalau orang paham bahasa Arab, ya orang ngaco banget sih. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan disunahkan imam untuk menjeda antara Al-Fatihah dengan surat. Tapi ketahui Pak bahwa hadisnya pun lemah, tidak ada yang sahih. Maka tidak disyariatkan. Iya. Cuma jadi permasalahan adalah Ustaz,
boleh apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Itu jadi ikhtilaf lagi para ulama, Pak. Ya, Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah baik salat jahar maupun sir. Dasarnya hadis la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan makmum enggak boleh baca sama sekali. Dasarnya apa? Hadis bahwasanya bacaan makmum sudah ditanggung imam. Ya udah kalau tanggung ngapain baca lagi? Sementara Imam Ahmad tengah-tengah. Apa kata Imam Ahmad? Kalau sholat dikeraskan, ya keras bacaannya, diam. Berdasarkan ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, yaitu diperdengarkan bacaannya kepada kita, maka dengarkan dan diam. Tapi kalau imamnya dia tidak mengeraskan, maka baca kita. Karena itu yang pada asalnya. Ya. Sehingga Imam Ahmad tengah-tengah antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Dan saya lebih condong kepada mazhab Imam Ahmad ini, Pak. Kenapa? Karena lebih menggabungkan dua pendapat. Ya. Sekarang kalau Bapak mengatakan, oh saya pendapatnya Imam Syafi'i, ya silahkan, mangga. Ya, karena masing-masing ulama pun punya pendapat dalil yang sahih. Tapi yang pendapat yang saya pilih yang paling kuat pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena lebih menggabungkan dua pendapat tersebut, ya, dari sisi pendalilan. Kemudian Bapak sekalian, setelah itu disunahkan membaca surat. Dan kebiasaan Nabi, Pak, biasanya kalau untuk sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, maka biasanya Nabi membaca Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat yang pertama. Adapun di 2 rakaat yang terakhir, biasanya Nabi hanya membaca Al-Fatihah. Namun terkadang Nabi membaca surat Al-Fatihah dan surat juga, tapi nggak sering. Kadang-kadang saja dalam riwayat Abu Daud demikian disebutkan. Iya. Serah biasanya Nabi kalau sholat subuh bisa beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Dan bagi antum yang biasa pendek dianggapnya panjang, Pak. Iya kan? Antum kalau sholat subuh baca surat apa? Qul Kalau terbiasa seperti itu pasti Rasul panjang banget ya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri untuk mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Saya pernah, Pak, jadi imam di suatu tempat. Saya bilang saya merasa kayaknya ini orang-orang awam nih. Saya pendekkan aja lah. Saya baca sabihis. Setelah selesai sholat apa katanya? Ustadz kok panjang banget sholatnya? Masih panjang juga sabihis. Kata saya, memangnya biasanya baca apa? Kulhu. Ya Allah, ya Rabbi. Sabis masih kepanjangan, Pak. Ya, rupanya biasanya kulhu. Sholat subuh, padahal Nabi, kata saya, Nabi bacanya 60 sampai 100 ayat loh. Gimana kalau kamu sholat di belakang Nabi? Mungkin kamu akan bilang, Nabi ini kok ekstrim sekali ya. Ya, panjang banget. Enggak, itu yang bagus memang. Kalau sholat zuhur, Rasulullah membaca biasanya 15 sampai 30 ayat. Kalau sholat asar, biasanya Nabi SAW membaca antara 7 sampai 15 ayat. Kalau sholat maghrib, biasanya seringnya Nabi membaca ayat-ayat yang pendek, baru tuh kulhu, qul a'udzu birabbinas, ara'aita, alam taro, ya. Tapi terkadang Nabi membaca dalam surat di sholat maghrib yang panjang. Pernah beliau membaca surat At-Tur di 2 rakaat. Pernah juga beliau membaca surat Al-Mursalat di 2 rakaat di sholat maghrib. Bahkan pernah Nabi membaca surat Al-A'raf di sholat maghrib sekali-kali. Ya, tapi kita juga tetap melihat keadaan. Kalau memang antum nggak kuat ya janganlah. Adapun sholat Isya, Nabi SAW seringnya membaca surat itu yang Ausatul mufassal seperti Sabbis, Wasama'i wattariq, ya, Wasyamsi waduhaha. Itu biasanya Nabi baca kapan? Sholat Isya. Ya.
Nah ini coba Pak, kita berusaha untuk mengikuti cara sholatnya Nabi bahkan dalam bacaan-bacaannya. Ya. Kemudian Bapak sekalian, setelah kita selesai membaca surat, nah disyariatkan untuk diam sejenak sebelum ruku. Berdasarkan dalam riwayat Nasai dan yang lainnya, dan Abu Daud juga adalah Nabi SAW apabila selesai membaca surat, beliau diam sejenak. Baru kemudian ruku. Kemudian kita pun ruku, kita angkat tangan kita, Allahu Akbar. Kemudian kita pun ruku. Dan ruku termasuk rukun sholat. Namun dalam ruku Pak, dalam ruku ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Pertama, luruskan punggung. Luruskan punggung. Berdasarkan dari Imam Ahmad, la tujzi sholatu man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya di ruku dan sujud. Jadi punggung itu apa? Diluruskan, rata, diratakan. Yang kedua Pak, kepala jangan terlalu mendongak, jangan terlalu merunduk, tapi di antara keduanya. Demikian di Bulughul Maram dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Adalah Nabi SAW apabila ruku tidak mendongakkan kepalanya, tidak pula merundukkannya. Yang ketiga Pak, disunahkan ya ketika ruku itu kita mencengkeram lutut kita. Ya, jadi lutut kita apa? Kita cengkeram. Sebagian orang ada ketika sholat itu Pak megang betis. Ini salah. Yang sunnah itu yang dipegang apa? Lutut sambil dicengkeram. Yang keempat Pak, disunahkan untuk melengkungkan apa? Siku kita bagaikan busur panah, demikian dalam riwayat Muslim. Saya akan praktekkan kepada Bapak. Iya. Jadi ketika Nabi SAW ruku, maka Nabi SAW ya, punggung diratakan, kepala tidak didongakkan, tidak juga begini, tapi tengah-tengah begini. Tetap mata melihat ke tempat sujud. Kemudian, ya, ini kita cengkram begini, Pak. Lalu kita bengkokkan, wattar, ya. Jadi nggak lurus begini, tapi dibengkokkan begini, Pak. Nah, paham Pak? Ya, paham insyaallah? Ya. Kemudian bacaan ketika ruku pun juga ada beberapa macam. Terkadang Nabi membaca Subhan Rabbiyal Azim. Terkadang Nabi mengatakan Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi. Terkadang Nabi mengucap Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Iya. Iya. Tapi kalau Bapak membaca di ruku Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, di sujud pun baca itu. Kalau Bapak di ruku Subhana rabbiyal azim, maka di sujudnya Subhana rabbiyal a'la. Jadi jangan dicampur-campur, Pak. Boleh enggak Ustaz saya campur semuanya? Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tidak disunnahkan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Terkadang Nabi membaca subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Ya. Itu ketika ruku. Maka kemudian kita baca, ya. Terkadang Pak, ada orang yang belum lurus punggungnya udah sami Allahu liman hamidah. Ini tidak sah salatnya. Ya. Maka sampai dia luruskan, meratakan dulu punggungnya, ya, dia kokohkan ininya dan membaca Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, cukup sekali baru kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kembali kita angkat Sami Allahu liman hamidah. Terjadi ikhtilaf para ulama. Ketika i'tidal, tangan itu di mana? Sebagian ulama di pendapat jumhur yaitu lurus. Ya, begini. Berdasarkan riwayat
yang disebutkan ya, sampai posisi tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Berarti begini lurus. Sementara sebagian ulama mengatakan, ya pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh bin Baz, yaitu kembali sedekap. Sami Allahu liman hamidah, begini lagi. Ya. Dan kedua-duanya boleh. Bapak mau lurus silahkan, Bapak sedekah pun silahkan. Iya. Karena kedua-duanya punya hujah yang kuat, walaupun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan lurus, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama berdasarkan riwayat tersebut yang sudah saya sebutkan. Bahwa Nabi apabila berdiri i'tidal, maka beliau berdiri sampai sendi-sendi itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ketika kita i'tidal, Pak, kita ucapkan Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau ya Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau mau panjang Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ya ahlus tsana'i wal majdu ahaqqu ma qala al 'abdu, ya Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tuh kalau panjang, Pak. Dan Nabi juga pernah mengucapkan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, terus saja diulang-ulang. Ya. Kemudian setelah i'tidal, Pak, kita apa? Sujud. Apakah disyariatkan mengangkat tangan ketika hendak sujud? Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah mengangkat tangan. Ya. Sementara dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan bahwa Nabi SAW biasanya mengangkat tangan di tempat-tempat. Tempat yang pertama takbiratul ihram, tempat yang kedua ketika hendak ruku, tempat yang ketiga bangkit dari ruku, dan tempat yang keempat yaitu ketika bangkit dari 2 rakaat. Kata para ulama, ini dibawa kepada kebiasaan kebanyakan waktu. Tapi Nabi terkadang bertakbir ketika hendak sujud, dan hadisnya pun sahih, yaitu mengangkat tangan. Jadi kalau kita mau sujud mengangkat tangan nggak masalah, karena ada contohnya dari Nabi SAW. Allahu Akbar. Nah, ketika turun sujud nih mana duluan? Lutut dulu apa? Tangan dulu? Ini menjadi masalah, Pak. Karena ada 2 hadis yang saling bertabrakan, yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Wa'il bin Hujr. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia turun seperti unta yang turun, tapi hendaklah ia meletakkan tangan dulu baru lutut. Sementara dalam riwayat Wa'il bin Hujr dengan lafaz hendaklah ia dahulukan lutut dulu baru tangan. Ketahuilah, Pak, bahwa riwayat Wa'il bin Hujr ini syadz, bahkan mungkar. Kenapa? Karena dalam perawinya ada perawi yang lemah dan terjadi ittirab di situ. Dan riwayat Abu Hurairah ini ada syahidnya, penguatnya dari hadis Ibnu Umar, di mana riwayat Abu Hurairah ini dikatakan Imam Nawawi sanadnya jayyid, dikuatkan lagi dalam riwayat Ibnu Umar sehingga naik kepada sahih. Makanya yang sahih itu, Pak, yang ditunjukkan oleh hadis adalah Nabi SAW meletakkan tangan dulu baru kaki, baru apa? Lutut. Yang kedua, Pak, bahwa orang-orang Arab biasa menyebut bahwa lutut unta itu di depan. Lutut unta di mana? Di depan. Sedangkan unta kalau mau turun itu lutut dulu, baru kemudian belakangnya. Makanya kan lafadznya rukbah.
Dan dalam bahasa Arab, ya, rukbah untuk unta itu yang ada di depannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka ia dikejar oleh Suraqah, ya, dengan kudanya. Ketika hampir mendekati, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, kudanya tersebut, ya, jatuh ke bawah, ya, fasaqata ala rukbatai, jatuh ke bawah dan jatuh di atas rukbahnya. Disebutkan di situ rukbahnya, depan dulu dia masuk. Berarti rukbahnya unta, demikian pula kuda yang binatang 4 kaki itu di depan, Pak. Ya. Sedangkan unta, kuda kalau dia duduk, dia turun rukbahnya dulu. Terlebih yang kedua sudah saya sebutkan tadi, yang pertama tadi, Pak, ya, bahwa hadis yang mendahulukan apa? Lutut itu lemah. Sedangkan hadis yang mendahulukan tangan itu yang sahih. Secara ilmu hadis, makanya, Pak, madhab kebanyakan ahli hadis adalah tangan dulu. Dan bahwasanya dari sisi ilmu hadis, ya, bagi siapa saja yang mempelajarinya, bahwa riwayat yang menyebutkan tangan dahulu itu lebih kuat. Lebih kuat. Maka kita turun tangan dulu, Pak. Namun Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan kepada kita sebuah faidah, bahwa kalau kita turun tangan dulu pun juga jangan mirip unta. Saya berikan contoh. Kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lalu ada orang begini, Allahu Akbar. Nah, ini yang disebut dengan mirip unta. Walaupun tangan dulu. Tapi hendaknya kita turunkan dulu jasad kita. Allahu Akbar. Baru kemudian tangan dulu. Supaya tidak mirip dengan turunnya unta. Ya. Paham nggak, Pak? Ya, Allahu Akbar. Begitu, Pak. Ya, jadi turunnya itu bukan begini. Bukan. Tapi turunnya Allahu Akbar. Begitu, Pak. Ya. Supaya tidak mengikuti hayat atau, ya, bentuk unta turun. Ya. Allahu a'lam. Kemudian kita pun sujud. Sujud termasuk rukun. Namun dalam sujud yang perlu diperhatikan, Pak, apa saja? Yang pertama, ratakan tulang punggung. Karena sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Tidak sah sholat orang yang tidak meratakan tulang punggungnya di ruku dan sujud. Ya. Yang kedua, Pak, tidak boleh paha dengan perut itu nempel. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila, ya, sujud, beliau sujud, ya, kemudian beliau angkat sikunya. Beliau angkat apa? Sikunya sejajar dengan bahunya. Dalam riwayat Al-Hakim begitu. Dan dalam riwayat Al-Hakim, wa dhamma asabi'ahu, dan menempelkan jari jemarinya. Dalam riwayat Al-Hakim begitu. Dan beliau kemudian mengangkat sikunya sampai terlihat bayad ibtaihi, terlihat putihnya ketiak beliau. Ini kalau lagi sholat sendirian, Pak, ya. Tapi kalau lagi sholat berjamaah jangan. Kasihan ya tetangganya, bapak mau begini, ini gini. Ya. Saya akan praktek. Kemudian, Pak, ada 7 anggota sujud yang sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, al-jabhah wa asyara biyadi ila anfi. Yang pertama apa? Jidat. Lalu Nabi berisyarat ke hidungnya. Berarti ini satu nih. Ada orang ketika sujud hidungnya nggak nempel, nggak sah sujudnya. Ustadz, saya pesek banget Ustadz ke dalam. Ya udahlah kalau begitu gimana lagi. Ya.
Tapi insya Allah Pak, sepesek-pesek orang sebetulnya bisa kalau tempelin tulang hidungnya itu ya, dengan jidatnya. Kemudian anggota sujud yang kedua yaitu dua telapak tangan. Kemudian dua sujud, dua lutut, maaf. Kemudian ujung-ujung jari jemari. Nah, ketika sujud, sebagian ulama mengatakan disyariatkan untuk menempelkan ujung lutut. Memang riwayatnya lemah, tapi ya itu lebih menutup aurat. Karena kalau begini kan kelihatan bolongnya gitu kan ke dalam. Tapi kalau ditutup begini, tertutuplah aurat kita. Ya. Saya akan perhatikan sujud yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar. Kemudian perhatikan ya, siku itu diangkat Pak, yang sunnah begitu. Kemudian jari-jari dirapatkan, ya. Kemudian Bapak sekalian, sebagian di masyarakat katanya untuk wanita tidak boleh diangkat, tapi hendaknya dimasukkan ke dalam seperti ini. Dengan alasan katanya itu lebih menutup aurat. Namun riwayatnya dhaif jiddan. Ada dalam Sunan Baihaqi. Akan tetapi itu riwayatnya sangat lemah. Maka dari itulah gerakan laki-laki dan wanita tidak ada bedanya. Karena apa? Karena yang Rasulullah lakukan untuk umatnya itu semuanya berlaku, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Tidak ada bedanya. Jadi baik wanita maupun laki-laki sama, tidak ada bedanya. Ya. Kemudian kita baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Itu kita baca. Kemudian kita takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ketahuilah Pak, ketika duduk di antara dua sujud ada dua cara duduk yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Yang pertama yang disebut dengan duduk iftirash. Apa itu? Yaitu dengan kita duduk di atas kaki kita yang kiri dan menegakkan kaki kita yang kanan. Ya. Ini yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Yang kedua, ini yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan yang lainnya dengan sanad yang sahih juga. Ya, dari hadis Ibnu Abbas termasuk sunnah yaitu al-iq'a. Apa itu? Iq'a yaitu seseorang duduk di atas dua tumitnya. Duduk di atas dua tumitnya. Saya berikan contoh. Jadi kalau ya duduk di antara dua sujud itu ada dua cara ya. Yang pertama seperti yang kita lakukan seperti ini, yaitu kita duduk di atas apa? Kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian cara yang kedua duduk di atas dua tumit. Ya, duduk di atas dua tumit. Ini pun dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, Nabi melakukannya. Itu disebut dengan al-iq'a. Kemudian Pak, apa yang kita baca di antara dua sujud? Hah? Yang pertama kita baca apa? Bisa kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau yang kedua apa? Yang biasa antum baca apa? Ada waqfu aniyah, tuh dia Pak. Ini juga kesalahan yang ada di masyarakat. Karena riwayat yang ada waqfu an itu nggak ada satupun hadisnya Pak. Silakan Bapak kubuk-kubuk kitab-kitab hadis.
Semua kitab-kitab hadis tidak ada satupun tambahan wa'fu anni. Tambahan wa'fu anni ini adalah la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali dalam riwayat manapun juga. Ya. Jadi itu sama sekali tidak ada syariatnya. Tapi masyarakat kita sudah terbiasa dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Alhamdulillah saya ya selama di fakultas hadis saya belajar, saya pelajari, saya cari ada nggak sih tambahan wa'fu anni. Ternyata nggak ada dalam satu riwayat hadis manapun juga, baik yang ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kitab-kitab manapun tidak ada satupun tambahan wa'fu anni. Bahkan sebagian ulama hadis di zaman sekarang ini banyak yang mengingkari lafaz wa'fu anni ini, di mana itu lafaz tambahan yang diada-adakan. Jadi wa'fu anni dibuang, Pak. Ya. Allahumma firli warhamni, ya, wajiburni, ya. Allahumma firli warhamni wajiburni warfa'ni, ya. Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warfa'ni, sampai situ. Tapi wa'fu anni tidak ada. Ya, wa'fu anni itu tambahan plus, ya. Itu buatan orang Indonesia, Pak. Nggak ada tambahan riwayatnya. Kemudian kita pun sujud lagi, ya. Setelah kita duduk di antara dua sujud, kemudian Pak perhatikan Pak ya, ketika duduk di antara dua sujud, bagaimana tata cara meletakkan tangan? Meletakkan tangan itu ada dua keadaan. Yang pertama meletakkan di atas paha. Yang kedua di atas lutut. Ya. Jadi ketika duduk di antara dua sujud itu ada dua keadaan ya. Yang pertama di atas paha begini, Pak. Yang kedua di atas lutut begini. Ya. Jadi boleh begini, boleh begini. Keduanya ada riwayatnya. Kemudian setelah itu kita bangkit. Kita apa? Bangkit. Kalau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, disyariatkan yang disebut dengan duduk istirahat. Ya, jadi ketika kita sujud, Allahu Akbar. Kemudian kita mau bangkit, ya udah kita duduk istirahat dulu sebentar. Apa bacanya? Tidak ada bacaan apapun. Ya, duduk istirahat, lalu kemudian kita bangkit. Allahu Akbar. Nah, tata cara bangkitnya gimana? Tata cara bangkit ya terjadi ikhtilaf para ulama. Pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa ketika kita bangkit disyariatkan bertelekan di atas bumi. Itu dalam riwayat Ibnu Umar. Demikian pula dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Dan ketika bertelekan itu Pak, ya, disyariatkan yang disebut dengan ya'jin. Al-ijn itu artinya menggenggamkan tangan. Demikian dalam riwayat Nasai, dan ini riwayat yang sahih. Maka ketika kita bertelekan, ketika kita hendak bangun, ya, kita bisa begini. Boleh juga begini, boleh, keduanya boleh. Tapi disebutkan dalam riwayat Nasai, kana ya'jinu fis shalah. Begini Pak, ya. Seperti mengadon roti. Pernah nggak bikin roti? Hah? Saya dulu pernah ngejajal bikin roti. Tepung dicampur dengan apa? Air, diaduk-aduk. Ini namanya ya'jin, Pak. Ya. Ya'jin tuh begini nih. Nih. Jadi mengepal mau tidak mau. Jadi ketika kita bangkit kita mengepal. Itu sunnah dalam riwayat Nasai. Tapi kalau kita tidak mengepal begini, ya silakan. Asal jangan begini, Pak. Salin. Iya. Kemudian kita mana yang kita dahulukan ketika bangkit? Sebagian ulama mengatakan ya bangkit yaitu lutut dulu. Baru kemudian
tangan. Kebalikan yang pertama. Kenapa? Karena menyelisihi unta. Sebagian mengatakan tangan dulu baru lutut, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Muslim. Nah, riwayat Ibnu Mas'ud ini, ya, sebagian ulama hadis menyatakan itu syadz, wallahu a'lam. Ya. Yang jelas keduanya diperbolehkan. Kita bangkit ke rakaat yang kedua, maka kita lakukan seperti yang kita lakukan di rakaat yang pertama. Kemudian terus kita ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud, kemudian sampai kemudian kita tahiyat. Ya. Kenapa? Ya. Ketika kita tahiyat, at-tahiyatu lillah, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ketika kita tahiyat itu disunahkan menggerak-gerakkan atau tidak? Karena ada satu hadis yang diriwayatkan Nasai dari hadis Zaidah bin Qudamah yang disebutkan dalam hadis itu, yuharrikuha yad'u biha, adalah Nabi SAW menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Ya, menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Dan ini menjadi perselisihan para ulama. Pertama, apakah riwayat menggerakkan ini sahih atau dhaif? Sebagian ulama mengatakan dhaif karena bersendirian padanya Zaidah bin Qudamah, sementara 22 perawi lain yang lebih thiqah dari Zaidah meriwayatkan dengan tanpa lafaz menggerakkan, tapi hanya sebatas isyarat saja. Sementara sebagian ulama mengatakan sahih karena Zaidah bin Qudamah seorang perawi yang thiqah dan sabat. Bahkan di situ Zaidah menceritakan ada sebuah cerita. Disebutkan dalam cerita itu bahwasanya para sahabat di musim dingin mereka memakai jubah-jubah dan terlihat jubahnya bergerak-gerak. Dan ini menunjukkan bahwa Zaidah betul-betul hafal. Sehingga ya, ini disebut dengan ziyadatul thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Dan ini kepada pendapat ini saya condong. Ya. Dan saya belum mendapatkan satupun ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis tersebut. Cuma apa ya, Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini memberikan faidah kepada kita cara menggerakkannya. Jadi ketika menggerakkan itu bukan begini. Ya. Kata Syekh Abu Ishaq, aku pernah sholat di sisi Syekh Albani lalu aku gerakan begini. Setelah sholat aku tegur Syekh Albani dan berkata, itu namanya bukan menggerakkan, tapi itu namanya naik turun. Jadi bagaimana Tuhan menggerakkan? Kata beliau, begini caranya. Cukup sedikit saja Pak menggerakkannya. Ya. Jadi bukan begini, tapi cukup sebegini nih. Ini menggerakkan namanya. Juga dikarenakan Pak, ya. Ketika kita sholat disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW apabila tahiyat mata beliau tidak lebih dari ujung kuku. Nah kalau begini pusing kita Pak, pusing nggak kelihatan. Ya, tapi kalau kita sedikit begini akan terlihat. Dan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan bahwa menggerakkan itu disunahkan ketika berdoa saja. Karena lafadznya adalah mengatakan yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkannya, berdoa dengannya. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya menggerakkan ketika berdoa. Dan pendapat ini pun insya Allah kuat. Ya, jadi kalau kita menggerakkan ketika tahiyat kita gerakan, tidak gerakan. Tapi ketika berdoa kita gerakan. Ini menjamak semua pendapat. Dan itu insya Allah kuat. Iya. Allahu a'lam. Kemudian Pak, apa hukumnya? Kemudian tahiyat. At-tahiyat ada dua lafaz. Lafaz yang pertama tahiyat Ibnu Mas'ud ini yang sahih, Bukhari dan Muslim. Yang kita baca at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ada lagi tahiyatnya Ibnu Abbas, saya kurang hafal. At-tahiyatu thayyibatu. At-tahiyatu apa? Saya pengen apa? At-tahiyatul mubarakatuh thayyibat, as-shalawatu thayyibatu lillah. Iya. Itu pun sahih dari riwayat Muslim. Iya. Jadi kedua-duanya boleh? Boleh. Namun terjadi ikhtilaf. Apakah setelah Rasulullah SAW wafat itu kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau kita ucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Sebagian ulama berpendapat yang sunnah adalah kita ucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pendapat Ibnu Hajar yang dibela oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, di mana beliau membawakan riwayat dari sebagian sahabat, dahulu ketika Rasulullah masih hidup kami mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi ketika Rasulullah telah meninggal dunia kami mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan riwayat sahabat ini tidak ada yang mengingkari dari sahabat yang lainnya. Sementara sebagian ulama mengatakan tetap kita ucapkan seperti yang Rasul ajarkan. Apa itu? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya, saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Hajar karena adanya riwayat itu dari para sahabat. Tapi saya tidak menyalahkan juga orang yang mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Silakan. Kemudian apa hukumnya sholawat? Sebagian ulama mengatakan dari pendapat jumhur, untuk tahiyat awal sholawat itu hukumnya sunnah saja, sedangkan tahiyat akhir wajib. Tapi pendapat yang kuat insya Allah dari pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim, bahwa sholawat itu sunnah baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, karena tidak ada satupun hadis yang memerintahkan sholawat dan mewajibkannya di saat tahiyat baik awal maupun akhir. Yang ada hanya perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun tetap disunahkan Pak, baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ya, nah itu Pak. Kemudian setelah kita sholawat, dan lafaz sholawat yang paling sahih begini Pak, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang paling sahih dari Bukhari dan Muslim. Bapak nggak boleh Pak ketika sholawat itu baca sholat badriyah, atau Bapak ketika habis tahiyat baca sholawat nariyah, nggak boleh. Ya. Gimana kalau Bapak baca sholawat itu ketika sholat itu, tahiyat itu, baca sholawat nariyah? Nggak boleh kata para ulama. Kenapa? Itu bukan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala sholat badriyah dan yang lainnya. Yang disyariatkan itu adalah membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian setelah sholawat kita dianjurkan Pak untuk berlindung dari 4 perkara. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dalam satu riwayat yang lain ada tambahan wa minal ma'tham wal maghram. Ya. Dan juga boleh kita mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Boleh juga kita ucapkan doa-doa yang lainnya, karena yang sebelum salam itu termasuk tuh tempat yang dianjurkan untuk apa? Banyak berdoa. Kemudian kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullah. Ya, selesai. Udah sholat, kita dianjurkan membaca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup Pak, sampai astagfirullah aja, jangan ditambah lagi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini tidak ada satupun riwayat yang sahih menyebutkan itu. Justru yang hadis-hadis yang sahih, istighfar yang Rasulullah lakukan setelah sholat hanya ucapan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai situ, jangan ditambah-tambah lagi. Wa ilaika ya'udus salam. Nggak ada riwayatnya. Karena di sini pintar nama-namain Pak. Kok sedikit amat sih, tambahin aja lah. Ya. Jangan, cukupkan dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mencukupkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Lalu kita baca subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar berapa? 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga Bapak, kalau Bapak tergesa-gesa, waduh, baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Nah, itu pun juga riwayatnya sahih. Iya. Nah ini Pak, Bapak Rasul juga setelah sholat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Beliau juga membaca setelah sholat subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Beliau juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi mikal jaddu. Juga Rasulullah membaca ayat kursi. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap sholat, maka tidak ada yang menghalang ia dengan surga kecuali kematian. Jadi jangan lupakan baca ayat kursi setelah selesai apa? Sholat. Adapun perbuatan sebagian orang Pak, setelah sholat langsung doa, ini nggak ada riwayatnya Pak, nggak ada contohnya dari Nabi. Jadi kalau habis sholat zikir dulu, setelah zikir baru berdoa silahkan. Ya, itu pun sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan mengangkat tangan setelah berdoa setelah sholat tersebut. Adapun di waktu-waktu lain silahkan. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita telah selesai menjelaskan tentang apa? Sifat sholat yang saya ketahui itu yang ditujukan oleh riwayat-riwayat yang sahihah. Wallahu a'lam. Ada yang nanya nggak? Banyak ya? Untuk menyelisih kaum Nasrani dalam beribadah, apakah kita diperbolehkan sholat menggunakan alas kaki? Sunnah. Disunnahkan sholat menggunakan alas kaki. Tapi kalau masjidnya pakai karpet, jangan. Masa masuk ke masjid pakai sandal? Masih tegur, kok pakai sandal? Sunnah Nabi. Ya di zaman Nabi kan masjidnya pakai pasir. Makanya kan kebiasaan Nabi dan para sahabat kalau sholat pakai sandal. Dan ini hilang, sunnah ini hilang Pak. Kalau Bapak mampu di rumah ada sandal khusus di rumah. Kalau sholat pakai sandal itu Pak. Karena yang sunnah sebetulnya sholat itu pakai sandal dalam rangka menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Justru sekarang kalau ada orang yang sholat pakai sandal, aneh nggak Pak? Aneh banget, ini orang mau sholat pakai sandal sih. Ya, padahal itu sunnah. Bagaimana cara menjawab salam ketika sholat?
Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Muslim juga, bahwa Rasulullah SAW ketika sedang sholat, ada sahabat yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka Rasulullah berisyarat begini. Ya, Rasulullah jadikan punggungnya ke atas, telapaknya ke bawah. Jadi menjawab salam ketika sholat itu begini, Pak. Assalamualaikum. Ya, itu jawaban. Jangan Waalaikumsalam. Ya, batal sholat. Ya. Kunut subuh, bagaimana hadisnya? Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah kunut subuh itu hadisnya sahih atau dhaif? Itu hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah bahwa disebutkan dalam hadis itu lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Adalah Rasulullah SAW terus menerus kunut di waktu sholat fajar sampai meninggal dunia. Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang ini jadi perselisihan para ulama. Apakah ini perawi yang thiqah apa enggak? Dia bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Mahan. Menurut Ali bin Madini, demikian pula sebagian ulama lain mengatakan dia thiqah. Termasuk Imam Syafi'i mengakui thiqah. Sehingga beliau mengakui itu hadis sahih. Sementara sebagian ulama seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Zur'ah, demikian pula ya Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia dhaif karena buruk hafalannya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Kenapa? Karena yang mendhaifkan mempunyai nilai tambahan, memberikan alasannya. Dan kaidah jarh wa ta'dil mengatakan, ya al-jarhul mufassar muqaddam al-jarh ta'dil. Ya. Dhaifan yang disebutkan alasannya lebih didahulukan daripada pujian. Dan ini disebutkan alasannya bahwa dia sayyi'ul hifdz, buruk hafalannya. Maka dari itu pendapat yang kuat hadisnya lemah. Namun ya tidak berhak untuk kita saling menyesatkan. Ya kamu kunut subuh ahli bid'ah, salah. Enggak benar dari masalah ini. Ini ikhtilaf para ulama. Bahkan Pak, jumhur ulama yang mengatakan tidak disyariatkan. Karena yang mengatakan tidak disyariatkan kunut itu jumhur. Pendapat siapa? Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Yang mengatakan disyariatkan hanya madhab Syafi'iyah saja. Ya. Nah, jumhur ulama yang mengatakan tidak disyariatkan, ketika mereka ditanya bagaimana kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i, mereka mengatakan ya kita tetap ikut kunut. Ya, itu pendapat madhab daripada Imam Ahmad dan kebanyakan ulama. Bahkan di zaman sekarang pun Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani pun kalau ditanya kita kunut nggak di belakang imam yang kunut, ya, tetap kunut. Ya, itu pendapat para ulama kibar. Tapi kalau kita yang jadi imam, jangan kunut. Kalau kita tahu bahwa hadisnya lemah, ya. Untuk sholat yang 2 rakaat, duduk tahiyat akhirnya seperti apa? Nah ini Pak, terjadi ikhtilaf. Imam Syafi'i mengatakan setiap duduk terakhir itu tawarruk. Tawarruk itu dengan memasukkan kaki kiri kita ke bawah kaki kanan dan kita duduk di atas pantat. Tahu kan tawarruk? Seperti Bapak duduk tahiyat akhir. Itulah tawarruk. Dasarnya Imam Syafi'i Abu Daud. Bahwasanya Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya situ dan lafaz apa? Hatta idza wa kana idza jalasa fi raq'atil lati fiha salam atau kama qala adalah Rasulullah SAW apabila duduk di rakaat yang ada padanya salam, beliau duduknya tawarruk. Atas dasar riwayat ini Imam Syafi'i mengatakan, kalau begitu semua ya duduk terakhir itu tawarruk. Sementara sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan yang sunnah baik 2 rakaat maupun 4 rakaat iftirash, seperti duduk di antara 2 sujud. Duduk dalilnya hadis ya Ibnu Umar minas sunnah, termasuk sunnah seseorang itu duduk iftirash. Sementara Imam Ahmad tengah-tengah. Ya, kalau itu
hanya 2 rakaat dan tahiyatnya 1, maka duduknya iftirash berdasarkan riwayat Aisyah. Wa kana Rasulullah idza jalasa fi rak'atain yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di 2 rakaat, beliau duduknya iftirash dan beliau mengucapkan tahiyat. Dan dalam riwayat Nasa'i dari hadis Malik bin Huwairits juga, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat 2 rakaat duduknya iftirash. Maka kata Imam Ahmad, kalau itu yang punya 1 tahiyat seperti 2 rakaat, maka duduknya apa? Iftirash. Adapun kalau mempunyai 2 tahiyat, maka yang tahiyat akhirnya itu duduknya tawarruk. Dan ini lebih menggabungkan 2 pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Wallahu a'lam. Ya. Apakah ada riwayat yang menerangkan sholat duhur dan asar bacaan Al-Fatihah dan surat tidak dikeraskan pada rakaat 1 dan 2? 1, 2, 3, 4 semuanya jangan dikerasin, Pak. Ya. Karena Rasulullah SAW ya tidak mengeraskannya di saat sholat duhur dan asar. Demikian dalam riwayat Abu Hurairah dan yang lainnya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Maka itu tidak disyariatkan. Tapi untuk maghrib, isya, subuh, maka disyariatkan apa? Dikeraskan, tapi tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah saja. Apakah benar bekas sujud tidak akan tersentuh api neraka? Betul. Hadisnya juga sahih riwayat Muslim. Ya. Bahwa api neraka tidak akan memakan ya bekas sujud. Pakaian wanita kan tadi Ustadz bilang panjangnya sehasta dari betis sejengkal, boleh sejengkal dari betis, atau kalau mau dipanjangkan sampai sehasta. Jadi yang paling pendek berapa? Sejengkal dari pertengahan betis. Kemudian kalau memang mau dipanjangkan lagi boleh sampai sehasta. Diberikan pilihan oleh Rasulullah antara ini dan itu. Iya. Makanya perempuan jangan kebalikan ya, zaman sekarang tuh kebalikan, Pak. Ya laki-laki melorot sampai bawah, perempuan malah cingkrang. Harusnya kebalikan, yang laki-laki yang cingkrang itu yang diajarkan oleh Nabi. Perempuannya melorot sampai bawah. Coba kenapa jadi kebalik ya di zaman sekarang ya? Emang zaman kebalik zaman sekarang itu, Pak. Iya. Ustaz, kenapa sih ucapan sami Allahu liman hamidah cuma di i'tidal doang? Ada ceritanya enggak? Enggak ada. Jadi ceritanya begini, dulu Nabi kalau i'tidal tuh ya sami Allahu liman hamidah. Nah, gitu tuh ceritanya, Pak. Ya. Salat harus bersih dan suci. Mau tanya bagaimana hukum buang air kecil sambil berdiri? Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri dalam riwayat Abu Daud dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Ya. Namun kebanyakan ya kencing Nabi itu sambil jongkok. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi buang air kecil sambil berdiri, ia telah berdusta. Tapi itu sepengetahuan Aisyah. Wailah sahabat lain ada yang tahu bahwa Nabi pernah sholat kencing sambil berdiri. Boleh selama dijamin tidak akan terkena percikan air kencing, Pak. Karena Nabi mengatakan apa? Tanazzahu min, ya berhati-hatilah dari air kencing. Fa inna amata adzabil qabri min, ya karena kebanyakan adab kubur itu gara-gara air kencing. Jadi orang banyak diadab di kuburnya gara-gara air kencing. Ya. Posisi duduk ketika sholat yang hanya 2 rakaat udah. Makmum saat sholat subuh pada imam yang berkunut harus ikut, juga sudah disebutkan tadi.
Apakah bacaan pada sholat di rakaat pertama, kedua, dan seterusnya bisa membaca ayat Al-Quran pada awal, tengah, atau akhir surat? Boleh. Dalilnya hadis bahwa Nabi SAW yang pernah dalam 2 rakaat sholat qobliyah subuh, ya, di rakaat pertama beliau membaca Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. 1 ayat saja. Berarti itu boleh. Ya, namun kata Ibnu Qayyim, kebanyakan bacaan beliau biasanya 1 surat penuh. Ya, kebanyakan bacaan beliau 1 surat penuh. Khusyuk dalam suatu apa sih Ustaz? Khusyuk itu dari kata khosya'a yang artinya diam, sakana, tenang. Jadi diam dan tenang. Jadi kalau khusyuk itu Pak untuk hati dan untuk badan. Badannya diam dan tenang. Hatinya pun juga fokus. Nah, itu disebut dengan apa? Khusyuk, Pak. Dalam sholat berjamaah, makmum harus menempelkan kaki dan bahu. Menempelkan kaki, kata para ulama, sunnah saja, tidak wajib. Ya, yang disyariatkan menempelkan bahu. Jadi bahu dengan bahu itu kalau bisa ditempel, Pak. Ya, itu yang sangat dianjurkan. Karena kalau ada celah antara makmum dan imam, maka setan akan masuk, kata Rasulullah SAW. Ya, bagaikan anak kambing yang berwarna hitam. Ya. Maghrib jam berapa, Pak? Sudah masuk? Oh, sudah masuk. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.